Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang sedang persiapkan tes untuk SIMAK UI Pascasarjana S2, S3 maupun vokasi, di sini aku akan memberikan beberapa soal, lebih tepatnya 10 soal tentang TPA bagian 1, yaitu latihan verbal. Langsung saja ya. Soal pertama, di sini ada pandangan titik 2 picik. Apa sih hubungannya pandangan dengan picik? Oh, kalau kita lihat picik ini merupakan keterangan dari pandangan. Nah, terus kita lihat nih di antara A, B, C, D, E, kira-kira mana yang pas begitu? A, alinea padu, B, gambaran citra, C, kodrat fitra, D, lingkaran bundar, dan E, santunan derma. Di sini teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan kata yang paling pas yaitu adalah alinea padu. Kenapa? Karena padu merupakan keterangan dari alinea. Kenapa begitu? Apakah setiap alinea itu merupakan padu? Enggak, alinea itu ada yang rumpang dan ada yang padu. Sebagaimana pandangan, jadi tidak semua pandangan itu picik. Ada yang pandangannya tuh bijak, pandangannya tuh lain-lain gitu kan. Nah, kenapa kok tidak milih B, C, D, E? Karena kurang tepat ya teman-teman. Karena kalau misalkan kodrat itu adalah sinonimnya fitrah gitu. Gambaran juga ini hubungannya adalah sinonim, sedangkan lingkaran bentuknya itu pasti bundar gitu. Nah, sedangkan santunan itu mirip atau sinonim dengan derma. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekali lagi saya akan tekankan kalau misalkan kita belajar latihan verbal khususnya analogi ini, teman-teman bisa membuka kamus bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, sehingga kita bisa tahu artinya apa. Di sini ada bahana titik 2 gaung. Kalau kita lihat di KBBI, bahana itu artinya adalah 1, bunyi atau suara nyaring, 2, kumandang, 3, bunyi atau suara riuh rendah. Nah, di sini bisa dikatakan bahana itu ya sama dengan gaung gitu ya. Nah, kita berarti cari nih yang hubungannya adalah sinonim. Jadi kalau soal analogi ini tidak melulu hubungan katanya tuh apa, tapi bisa juga dia nanti hubungannya sinonim, hubungannya tuh antonim, atau hubungannya yang lain. Jadi analogi ini complicated ya teman-teman. Sehingga kalau kita perhatikan antara A, B, C, D, E, yang hubungannya sinonim adalah beranda, titik 2, selasar. Kenapa kok bahasa dan kata? Oh, bukan, bahasa itu bukan sinonim dari kata. Gempa itu kenapa petaka? Enggak, karena kalau gempa itu adalah salah satu jenis dari musibah gitu. Jadi bagian dari petaka. Selatan otomatis dia antonim ya dari utara. Nah, kalau rasa bahagia, kenapa kok rasa bukan sinonim dari bahagia? Karena rasa itu ada banyak, ada sedih, ada senang, ada bahagia. Jadi jawaban yang paling pas adalah delta, beranda titik 2 selasar. Langsung lanjut soal berikutnya. Di sini ada kartograf titik 2 peta. Nah, kita perlu tahu nih apa sih arti kartograf. Oh, kartograf adalah orang yang ahli membuat peta. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat soal seperti ini, ketika yang kiri itu merupakan orang, ketika yang sebelah kanan itu objek, maka cari yang sama. Cari yang sebelah kiri itu orangnya, yang sebelah kanan adalah objeknya. Kalau kita perhatikan, jawaban A adalah fotografi. Fotografi bukan orang ya. Nah, kalau yang sebelah kanan objeknya. Kalau kita pilih yang B, seniman. Seniman itu apakah sudah pasti menciptakan lukisan? Oh, bukan. Seniman itu bisa jadi dia adalah seni tari, orang yang ahli dalam tari, orang yang ahli dalam musik, orang yang ahli dalam nyanyi dan lain sebagainya. Jadi seniman itu luas. Nah, kalau ini obat-obatan sebelah kiri, sebelah kanan apoteker. Nah, ini kebalik teman-teman. Harusnya apotekernya sebelah kiri, baru itu benar. Obat-obatan merupakan objeknya di sebelah kanan. Nah, kalau ini antropolog, yang delta adalah antropolog benda purbakala. Apakah antropolog itu orang yang ahli dalam benda purbakala? Oh, bukan. Kenapa? Karena ada antropolog ini luas, yang mempelajari tentang budaya dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling pas jawabannya adalah E, yaitu sineas film. Sineas ini kalau di KBBI artinya adalah orang yang ahli tentang cara dan teknik pembuatan film. Maka kita pilih E. Berikutnya soal nomor 4, di sini ada gembok, titik 2, kunci. Nah, ini kita lihat nih, oh gembok itu pasangannya kunci. Kalau ada gembok, biasanya ada kunci atau pasti ada kunci. Yang paling pas kira-kira mana? Apakah di kepala pasti ada kaki gitu?
Oh bukan. Kalau televisi apakah pasti ada listrik? Enggak juga gitu kan, kita bisa lihat televisi di handphone juga kan. Nah kalau ada jas hujan apa ada payung? Belum tentu, karena kalau orang sudah pakai jas hujan biasanya dia nggak pakai payung atau sebaliknya. Nah kalau yang D kita perlu curiga ini yang D, sepatu kaos kaki. Nah ini biasanya sepasang, meskipun kadang orang itu pakai sepatu tanpa kaos kaki, tapi enggak apa teman-teman, ini yang adalah jawaban yang paling pas daripada yang lain. Apalagi ini ya almari perabot, belum tentu ya, kadang juga almari isinya pakaian dan lain sebagainya. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini adalah agama titik 2 ateis. Berarti ini hubungannya adalah orang yang tidak memiliki agama maka disebut ateis. Kita carilah hubungannya, ketika sebelah kiri tidak dimiliki maka hasilnya sebelah kanan. Sekarang kita lihat, orang tidak memakai sandal, apakah sakit kaki? Belum tentu, bisa jadi dia tidak pakai sandal tapi dia pakai sepatu, atau dia nggak pakai sandal tapi dia emang orang yang sudah terbiasa tidak pakai sandal, belum tentu sakit kaki ya. Nah tidak ada tali jatuh, belum tentu juga, kalau misalkan dia konteksnya di mana dulu kalau nggak ada tali gitu. Nah kalau misalkan yang C ini tidak menikah berarti bujang, maka yang paling tepat adalah Charlie ini, orang yang tidak menikah atau belum menikah disebut bujang. Sedangkan ini tidak ada antena maka sinyal. Nah ini enggak ya. Jadi kalau justru tidak ada antena, masa tidak ada antena maka sinyal. Justru ketika ada antena maka ada sinyal. Tidak ada buku maka bodoh, belum tentu ya. Kalau misalkan nggak ada buku, kita bisa cari sumber-sumber lain dan kita bisa tidak hanya buku saja untuk mencari sesuatu atau ilmu. Kecuali di sini adalah yang kiri ilmu. Jadi kalau orang tidak ada ilmu maka dia bodoh. Pesawat aftur. Oh, ini adalah sebuah atau jenis kendaraan yang sebelah kanan adalah bahan bakarnya. Oh, pesawat itu bahan bakarnya aftur. Atau bisa dikatakan kalau sebuah pesawat itu bisa jalan kalau ada afturnya. Nah kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini kok mirip semua nih. Radio nggak bisa bunyi kalau nggak ada listrik. Tunggu dulu, kan ada juga radio yang dia menggunakan batu baterai, jadi bukan yang A. Kita lihat nih sepeda motor dan bensin. Nah ini mirip nih, yang sebelah kiri merupakan jenis kendaraan, yang sebelah kanan adalah bahan bakarnya. Ini paling tepat ya teman-teman, sepeda motor titik 2 bensin. Kenapa? Kok bukan pedati sama kuda? Enggak dong, enggak tepat. Apalagi yang handphone baterai. Kenapa handphone baterai? Sebetulnya kalau misalkan handphone apakah harus ada baterai gitu? Kalau misalkan dikatakan tap mobil nggak ada aki gitu. D dan E ini sebetulnya mirip-mirip ya teman-teman, boleh saja, cuman ketika kita menemukan jawaban yang paling tepat atau di sini ada sama-sama kendaraan, sebelah kiri dan sebelah kanan ada sebelah kanannya merupakan bahan bakar, maka kita lebih memilih yang jawaban Bravo. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 7. Di sini ada pari titik 2 ikan. Kalau kita perhatikan berarti pari ini merupakan jenis ikan, atau kita biasa mengatakan ikan pari gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kita lihat antara A, B, C, D, E, kira-kira yang mirip hubungannya yang mana? Teri gandum, nyambung nggak sih teri gandum? Oh, nggak bisa. Manis mangga, oh bukan, manis kan rasa dari mangga. Biji jambu, harusnya bijinya di sebelah kiri, jambunya di sebelah kanan. Nah, kalau ini bayam sayur, iya ini yang paling tepat karena bayam merupakan jenis dari sayur. Kok yang burung sama ayam bukan jawaban yang tepat? Bukan ya, harusnya yang kanan itu adalah merupakan unggas atau hewan unggas. Jadi burung merupakan hewan unggas. Nah, soal nomor 8 yaitu trampolin lentur. Nah, kalau misalkan kita lihat nih trampolin ini memiliki sifat yang lentur. Sekarang kalau kita perhatikan A sampai E yang merupakan sebelah kirinya alat atau objek, yang sebelah kanannya sifat, itu hanya ada pada delta, pendulum. Pendulum itu dia berayun. Jadi jawaban yang tepat adalah delta.
Nomor 9 ini cukup sulit ya. Mungkin kita harus tahu apa sih Chopin gitu. Apa sih Chekhov? Oh, ternyata Chopin itu nama orang, Chekhov juga nama orang. Lalu Chopin ini dia pekerjaannya apa gitu, atau dia ahli di bidang apa? Setelah kita telusuri, ternyata Chopin ini adalah komposer, terus Chekhov ini adalah pengarang. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Soal terakhir, kuasi titik 2 mirip gitu. Kalau kita lihat di KBBI, kuasi artinya adalah hampir seperti atau seolah-olah. Jadi kuasi itu ada dua pengertian ya di KBBI, ada kuasi 1, ada kuasi 2. Yang mana dua-duanya itu ada semu seolah-olah gitu. Jadi mirip ya. Lebih bisa dikatakan mirip. Apa nih antara A, B, C, D, E yang memiliki makna yang sama atau mirip, yaitu delta. Delta itu quorum hadir. Apa sih quorum? Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat majelis. Nah, sebagainya. Biasanya lebih dari separuh jumlah anggota agar dapat mengesahkan suatu putusan. Misalkan jumlah anggotanya 100, yang hadir 60, berarti sudah bisa dikatakan cukup mewakili atau bisa dikatakan hadir. Begitu ya teman-teman, terima kasih dan selamat berlatih. Semoga sukses. Sampai jumpa.